Selamat pagi, saya Raskita Alamina Bulugiting. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan membawakan materi stokiometri untuk pembelajaran di kelas 11 Geopre Biokim 1. Saya mengajar di SMA Negeri 1 STM Hilir, Deli Serdang. Adapun profil pelajar Pancasila yang saya aplikasikan di sini, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, dan bernalar kritis. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan membuka dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa hari ini, silakan. Kita akan memasuki atau melanjutkan materi kita mengenai materi bab 3 untuk materi stokiometri. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan mengecek kehadiran kamu. Ibu catat aja, sekretaris kelas. Siapa yang absen hari ini, Aku? Stefan dan Albert, dua-duanya absen ya. Oke, Albert dan Stefan. Sebelum kita mulai pelajaran kita akan membahas tentang materi stokiometri. Sebelumnya akan ada kaitannya dengan materi pelajaran minggu lalu, yaitu mengenai hukum dasar kimia. Coba saya tanya dulu si Dwi Arini. Coba kamu sebutkan, minggu lalu kita belajar tentang hukum dasar kimia. Coba sebutkan satu hukum dasar kimia yang kita bahas minggu lalu. Hukum kekekalan massa. Iya, benar. Jadi hukum kekekalan massa yaitu hukum yang menyatakan bahwa massa sebelum reaksi harus sama atau akan sama dengan massa sesudah reaksi. Oke, untuk melanjutkannya, coba perhatikan semua ke depan. Di sini ada Ibu sediakan artikel dalam PowerPoint yang berjudul tentang stokiometri. Coba siapa yang mau menjawab? Kira-kira kalau kamu lihat sampul dari bab 3 ini mengenai stokiometri, apa yang kamu pahami? Atau kira-kira apa yang kamu lihat dari gambar yang Ibu sajikan di depan? Siapa yang bisa? Silakan. Pengukuran unsur berdasarkan reaksi kimia. Ulangin aku. Pengukuran unsur berdasarkan reaksi kimia. Pengukuran unsur berdasarkan reaksi kimia. Iya, masih cover yang Ibu tunjukkan si Farid sudah paham. Berarti kau belajar di rumah ya, Farid? Ya, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan buat si Farid. Jadi begitulah model belajarnya. Tidak harus saya bilang pelajari dulu untuk stokiometri, karena minggu depan kita mau bahas ini. Jadi si Farid sudah langsung bersiap. Selain itu, kira-kira kalau kamu lihat dari gambar sampul yang Ibu sajikan di depan, coba siapa lagi? Karen, kira-kira apa yang kamu lihat dari gambar ini? Adanya jenis tabung beker gelas. Iya, di dalam gambar ada berupa tabung reaksi dan beker gelas, di mana tabung reaksi dan beker gelas ini berisi yang namanya
berurutan. Jadi di sini kita membahas tentang stoikiometri. Kembali ke pengertian yang tadi sudah disampaikan oleh temanmu, yaitu mengenai stoikiometri larutan. Jadi stoikiometri itu berasal dari dua kata, stoikion dan metri. Stoikion itu artinya adalah unsur, sedangkan metri itu adalah pengukuran. Jadi bisa kita aplikasikan atau kita nyatakan bahwa stoikiometri itu adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari perbandingan atom dari unsur dalam suatu senyawa. Coba kita ambil molekul yang sederhana saja. Molekul H2O. Coba si Aulina. Molekul H2O. Molekul apakah ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Molekul air. Iya, molekul air. Molekul air yang terdiri dari berapa atom? Dua jenis atom, yaitu atom hidrogen dan atom oksigen. Jadi di sini untuk satu molekul H2O terdiri dari dua jenis unsur. Yang pertama yaitu atom hidrogen, dua atom hidrogen, kemudian bersenyawa dengan satu atom oksigen menghasilkan satu molekul H2O. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa kita ibaratkan, misalnya kalau kita mau membeli barang, biasanya dibuat dalam satuan lusin. Kalau misalnya untuk menghasilkan satu lusin molekul air, itu kita membutuhkan yang namanya dua lusin atau hidrogennya ditambah dengan satu lusin atau oksigennya. Kemudian stoikiometri larutan ini sudah pasti berhubungan dengan yang namanya persamaan reaksi kimia. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Silakan Aulina. Hukum yang mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaksi dan produk dalam persamaan kimia. Iya. Jadi persamaan reaksi kimia itu adalah hukum atau suatu persamaan yang menyatakan kuantitatif. Kuantitatif berarti artinya jumlah zat-zat yang terlibat atau jumlah zat-zat atau atom-atom yang bersenyawa di dalam reaksi tersebut. Jadi di sini dalam persamaan reaksi kimia ada yang namanya penggunaan lambang atau simbol kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi pada saat reaksi kimia tersebut berlangsung. Dan coba kita perhatikan selanjutnya contoh dari persamaan reaksi kimianya, misalnya N2. Apa itu N2? Gas nitrogen reaksi dengan gas hidrogen menghasilkan NH3. Melihat bagaimana yang disebut dengan persamaan reaksi kimia yang setara. Persamaan reaksi kimia yang setara, secara ringkasnya unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Apanya yang sama? Apa Ulina? Iya, jumlah atom masing-masing unsur. Jadi jumlahnya, kuantitatifnya atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Jadi itu adalah sebagai pernyataan singkat dari persamaan reaksi kimia yang dinyatakan sebagai reaksi yang sudah setara. Kemudian jika dia belum setara, maka dapat kita setarakan dengan menambahkan koefisien. Masih ingat? Kalau misalnya saya kembali ke blok persamaan reaksi kimia, N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Coba kalian. Iya, angka 2 di depan. Iya, kemudian 3 di H2
di depan molekul H2, di depan atom H2. Jadi koefisien itu adalah angka yang berada di depan molekul ataupun unsurnya yang kita gunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia. Oke, kita masuk ke contoh penyetaraan persamaan reaksi kimia. Di sini ada senyawa HNO3 dalam wujud akuatik, kemudian bereaksi dengan H2S menghasilkan NO ditambah S ditambah dengan air atau H2O. Coba sebelum kita setarakan persamaan reaksinya, saya mau lihat dulu. Kira-kira masih ingatkah kamu cara menghitung jumlah atomnya? Coba kembali siang ini. HNO3, berapakah jumlah unsur yang bereaksi? Atau berapa unsur yang tersusun di dalam molekul HNO3? Ada? Ada? Iya, 3. Coba sebutkan. Iya, unsur H, E, dan O. Iya. Jadi kamu harus paham dulu unsur apa saja yang tergabung di dalamnya. Jadi kamu harus kenal dulu unsur-unsurnya, baru bisa kau tentukan atau kamu hitung jumlah atomnya. Jadi untuk HNO3 di situ ada 3 unsur H, N, dan O. H2S 2 yaitu unsur H dan S. Kemudian, apakah persamaan reaksi ini sudah setara? Sudah atau belum, Stefan? Belum. Kalau sudah tadi kan nggak ibu buat jadi contoh. Ya kan Jessica? Dan jadi kita mau lihat dulu berapa jumlah atomnya masing-masing. Apakah sudah sama jumlah atom di kiri dengan di kanan? Untuk atom hidrogen, berapa jumlah atom hidrogen yang di sebelah kiri? 3. Yang di kanan 2. Oksigen di kiri 3. Yang di kanan 2. Sulfur di kiri 1. Yang di kanan 1. Berarti masih ada 2 jenis atom yang belum sama jumlahnya sebelum dan sesudah reaksi. Jadi penentuannya, lihat, atom N kita misalkan dengan A. Kita simbolkan dengan A. Kemudian O-nya kita buat perbandingannya sama dengan 3A sama dengan C sama E. Maka untuk menentukan berapa nilai A-nya, 3A sama dengan A, maka E kurang E sama dengan 2A. Jadi di sini kita menggunakan persamaan linear 2 variabel. Jadi kita misalkan A-nya itu untuk sebagai jumlah atom N-nya. Kemudian dengan menggunakan persamaan linear 2 variabel, maka kita bisa menentukan maka jumlah untuk atau nilai masing-masing atomnya. Untuk A, untuk B, untuk C, D, dan E bisa kita cari. Dah, ini nanti kita masukkan ke dalam diskusi kelompok. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ada baiknya kita melakukan ice breaking sejenak. Ya, seperti perjanjian pembelajaran kita di awal semester. Kita akan bergantian untuk membawakan ice breaking. Jadi hari ini giliran siapa? Oke, Rinalta. Silakan ke depan, Rinalta, supaya nggak ngantuk kita melanjutkan pembelajarannya. Oke, lanjut Rinalta. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka nyanyi loh,
selanjutnya untuk stokiometri larutan, setelah kita mengetahui persamaan reaksi kimia yang setara, maka kita akan masuk yang namanya penentuan konsep mol. Coba sebagai pembuka, apa yang kamu ketahui mengenai mol? Atau yang lain? Coba Farid. Mol adalah satuan kuantitatif pengukuran larutan kimia. Iya, jadi mol adalah satuan kuantitatif yang digunakan di dalam pengukuran larutan kimia. Jadi misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita membahas atau mengenal yang namanya jarak. Jarak itu apa satuannya? Iya, meter. Kemudian kalau ada lagi yang namanya kecepatan, apa satuannya? Meter per sekon. Ya, di kelas 10 kemarin kamu masih sempat belajar yang namanya fisika. Masih ingatkah ada yang disebut dengan energi kinetik? Jadi sama seperti pelajaran fisika, sama seperti untuk satuan ukuran dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tadi yang disampaikan si Karen, jarak. Jadi mol ini adalah satuan atau pengukuran satuan kuantitatif di dalam larutan. Jadi inilah hubungannya dengan stokiometri. Apa tadi pengertian stokiometri? Kita ulang kembali. Iya, silakan Farid. Pengukuran unsur berdasarkan reaksi kimia. Pengukuran unsur berdasarkan reaksi kimia. Oke. Jadi di sini salah satu satuan kuantitatif berarti kuantitas, jumlah yang bisa kita ukur dari larutan kimia, dari suatu persamaan reaksi kimia adalah mol. Jadi mol itu adalah satuan kuantitatif dalam perhitungan kimia, di mana mol ini merupakan satuan yang memiliki konversi rumus. Jadi kalau secara umum bisa kamu perhatikan di depan. Di sini ada ibu gambarkan, ibu sajikan sebuah paparan di depan yang menyatakan disebut sebagai jembatan mol. Jadi jembatan mol ini adalah cara menentukan satuan mol atau ukuran kuantitatif dari sebuah larutan dalam satuan mol. Yang pertama, jika dikaitkan dengan massa, maka massa itu kalau kita mau menghitung mol, maka massa harus kita bagi dengan AR atau MR. Dan AR dan MR masih ingat? Coba si Chris Felix. Kalau saya tuliskan H2SO4, ini apa yang dicari? AR-nya kah atau MR-nya kah? MR. Apa beda AR dengan MR? AR untuk menghitung satu atom atau satu unsur. Dan itu bisa kita lihat di mana Iya, di tabel periodik. Kalau MR, iya, dia sudah dalam bentuk molekul atau senyawa. Jadi, coba masih sama si Chris Felix. Kalau misalnya H2SO4, berapakah MR-nya? Coba hitung di depan, Felix. Silakan. Apa itu STP? Standar temperatur riset.
freezer. Kalau dia dalam keadaan standar, berarti suhunya berapa? 0 derajat Celcius. Kemudian temperaturnya 1 atmosfer, 1 atm biasa ditulis. Jadi atm bukan anjuran tunai mandiri ya, tapi atmosfer. Jadi atmosfer itu adalah satuan untuk tekanan. Pressure berarti tekanan. Kemudian kita lanjut yang berikutnya untuk penentuan mol. Jika diketahui molaritas. Molaritas adalah satuan konsentrasi larutan, di mana mol sama dengan molaritas dikali dengan volume. Volumenya harus dalam satuan liter atau desimeter pangkat 3. Kebalikannya, jika yang diketahui adalah mol, kemudian yang ditanya adalah massa, mol sama dengan massa sama dengan mol dikali AR atau ml. Jadi lihat ya, kalau dia tanda panahnya keluar, berarti kita mencari massanya. Kemudian untuk partikel, jika yang diketahui adalah mol, yang ditanya adalah partikel, maka jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian untuk volume, jika diketahui mol, kemudian ditanya volume, maka volume sama dengan mol dikali 22,4. Selanjutnya yang terakhir, jika diketahui mol ditanya molaritas, maka molaritas sama dengan mol dibagi volume. Jadi lihat tanda panahnya ya. Kalau yang ditanya mol berarti tanda panahnya menuju ke arah molnya. Kalau yang ditanya massa berarti tanda panah menuju ke arah massa. Sudah kira-kira untuk materi stoikiometri yang pertama, khususnya untuk konversi rumus satuan mol. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita masuk ke diskusi kelompok kecil. Oke, silakan bergabung dengan kelompokmu masing-masing. Kelompok belajar yang sudah kita tunjukkan. Ada berapa kelompok kita, Wina? 5. Jadi ini dibagikan, satu orang satu kelompok, tuliskan kelompok masing-masing. Ada yang mau ditanya? Iya, silakan berdiskusi dan tulis dengan jelas. Oke? Saya beri waktu 15 menit. 15 menit. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Silakan isi kolom yang sudah disediakan. Kita mulai. Jangan terbalik-terbalik ya. Untuk kita mulai dari kelompok 5 dulu. Silakan. Kelompok 5. Ya. Coba bacakan dulu option yang sudah kamu isikan di kolom A, B, C, D, E, F, G, dan H. A atau isi A 6,2 kali 10 pangkat 23. B kali 6 kali 6,2 kali 10 pangkat 23. C dibagi volume. D AR per ml. K kali AR per ml. Oke, itu dia jawaban untuk dari kelompok 5. Ada yang
sama? Ada yang sama? Oke, sekarang saya mau menguji dulu bagaimana tadi hasil diskusi dari kelompok 5. Coba Pak Ari, tentukanlah rumus partikel jika diketahui jumlah mol. Tambah 6,2 kali 10,23. Ulangi. Jumlah partikel sama dengan, tentukanlah jumlah partikel jika diketahui jumlah molnya. Tambah 6,2 kali 10,23. Tambah 6,02 kali 10,23. Coba kelompok 1 benar. Rumus yang disampaikan sama kelompok 5 benar. Yuni benar. Benar. Kelompok 2 salah. Coba Ervina, apa yang benar? Jumlah partikel sama dengan Kali 6,02 kali 10,23. lengkap. Jumlah partikel sama dengan Jumlah partikel sama dengan 0 kali 6,022 kali 10 pangkat 23. iya, itu yang benar. Jadi jika ditanya jumlah partikel, rumusnya adalah jumlah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Pakai tambah Pak Ari. Sudah? Pak? Oke, silakan dulu. Ya, kunci daripada jembatan mol ini, lihat kalau tanda panahnya masuk berarti dikali. Kalau tanda panahnya keluar berarti dikali. Bisa? Oke, itu kesimpulannya untuk lembar kerja kita hari ini. Silakan dikumpulkan per kelompok ke depan. Kelompok kedua. Oke. Ya, sebelum kita mengakhiri materi kita untuk hari ini, ada kira-kira pertanyaan untuk konsep mol? Tidak ada. Kalau ada, minggu depan pertemuan selanjutnya bisa kembali kami sampaikan. Jadi lihat, yang mau Ibu capai atau yang Ibu sampaikan hari ini, yang pertama yaitu kamu bisa memahami tentang persamaan reaksi. Yang kedua yaitu mengetahui cara untuk menyetarakan persamaan reaksi. Dan yang ketiga, menganalisis dan menyimpulkan konversi rumus untuk jembatan mol. Oke, demikian untuk materi pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, silakan kembali ke posisimu masing-masing. Untuk yang membawa doa pulang, silakan kepada si Naila. Silakan. Berdiri. Beri salam kepada guru kita.